Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Shalom, embun di pagi hari. Kembali kita nikmati seluruh perjalanan hidup kita. Dan sampai hari ini kita selalu mengatakan dan akan terus mengatakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena Dia sudah memelihara kita selama sepekan. Kita dapat menikmati hari-hari kita, karya dan kerja kita, apapun aktivitas kita, Tuhan selalu melindungi kita. Kini kita sudah berada di akhir pekan ketiga kita. Mari saya mengajak kita semua di dalam menikmati akhir pekan ini untuk kembali menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan. Hari berganti hari, tanpa terasa kami sudah memasuki akhir pekan kami. Karena itu kami pun datang kepada Tuhan Yesus mengucap syukur untuk semua pemeliharaan-Mu. Di akhir pekan ini kami ingin Tuhan bekali kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dalam pembacaan Alkitab yang mengandung firman Allah dan menghayati renungan firman Tuhan. Sehingga kami mengerti dan kami jadikan firman Tuhan ini pedoman hidup kami. Karena itu, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-94, ayat 20-21. Penekanannya pada ayatnya yang ke-20. Bagaimana mungkin engkau bersekongkol dengan kebusukan peradilan yang merancang bencana berdasarkan peraturan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan kita berkata, Tuhan pembela dan penghiburku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Umat Israel mengalami banyak sekali penindasan. Umat Israel banyak sekali mengalami kesengsaraan sejak mereka berada di Mesir, di mana penindasan, ketidakadilan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Karena itu, pagi hari ini kita kembali membahas bagaimana pernyataan seorang pemazmur terhadap kondisi keadaan bangsa Israel. Maka dia ingin menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan orang Israel. Allah sungguh-sungguh memperhatikan mereka yang lemah. Dan Allah sama sekali tidak pernah bersekongkol dengan orang-orang yang merencanakan segala kehancuran atau upaya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Apapun alasan-alasan yang diberlakukan. Karena Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa Tuhan adalah pembela umatnya. Tuhan adalah pembela bagi umat, bagi orang yang tertindas. Tuhan adalah pembela bagi mereka yang terus mengalami penganiayaan. Tuhan adalah pembela bagi orang-orang yang merasakan atau diberlakukan tidak adil oleh banyak orang. Karena itu saudara-saudara, ungkapan pemazmur ini mau mengajak kita semua yang kita juga melihat fenomena dalam hidup kita. Sudah banyak sekali setiap pernyataan-pernyataan bagi banyak orang yang merasa dalam tanda petik bahwa dialah orang yang memenuhi atau orang yang paling banyak di negara ini atau istilahnya mayoritas, lalu melakukan segala tindakan semena-mena hanya karena persoalan aturan-aturan, tidak ada izin dan sebagainya. Tuhan tidak pernah bersekongkol dengan orang-orang yang ingin menghancurkan gerejanya. Tuhan tidak pernah bersekongkol dengan orang-orang yang memberlakukan peraturan hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tuhan selalu menegakkan keadilannya. Dan karena itu sebagai orang percaya, kita punya pembela. Yaitu Tuhanlah yang membela kita. Sekalipun dalam dunia ini banyak orang yang tidak membela anak-anak Tuhan, gereja Tuhan,
yang selalu disebut sebagai kelompok-kelompok minoritas. Tapi kita percaya di bumi Indonesia ini Tuhan selalu berbuat sesuatu yang terbaik bagi gerejanya. Bagi setiap orang yang mengalami penindasan, yang mengalami penganiayaan, bagi semua orang yang merasa diri berkuasa, Tuhan pun akan melawan mereka dan menyatakan bahwa kebenaran itu berdasarkan kemauan mereka, menurut aturan mereka. Bapak, saudara-saudara, kita percaya bahwa Bapa kita di sorga adalah Bapa yang selalu mendengar setiap keluhan anak-anaknya. Jadi jangan pernah takut. Mari kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan, intimidasi, dan sebagainya. Teruslah berdoa bagi mereka yang berbuat jahat, supaya mereka juga dituntun dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan mendoakan mereka yang mencaci maki kita. Karena Tuhan kita adalah pembela kita yang agung. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita akan masuk dalam doa di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diakan, penatua, dan pendeta. Berkati tugas pelayanan kami, keluarga kami, dan karya kerja kami. Para pendeta gereja, para pendeta emeritus dan gereja saudara. Tuhan berkati keluarga dan seluruh kehidupan mereka masing-masing. Berkati vikaris, unit-unit misioner, berkati BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan, baik pribadi maupun keluarga. Pagi ini kami berdoa untuk sektor Getsemani. Kami berdoa untuk keluarga Bapak David Roni Rumagit, keluarga Bapak Denny Antonius Bilal, keluarga Bapak Diki Andreas, keluarga Bapak Jeffrey Larat Mase, keluarga Ibu Sri Wulan Haswan, dan keluarga Bapak Edward Tintingon. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Yerusalem, Saudari Clavinova Marguerite de Fretes, sektor Nazaret, Oma Syarika Patricia Sengke, dan Opa Jose Martin Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Yaanold Friedrich Luik, dan keluarga Bapak Yogi Septanus. Tuhan berkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ibu Agustina Subia, Saudara Glenn Salomo Suherman, Bapak Gustav Vence Maringka, Saudara Steve Pugu, Saudara Fernando Mainaki, anak Sisilia Gloria Simanjuntak, Bapak Leon Maria Anan, dan Saudara Albert Gideon Ohirat. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang bertambah usia pada hari ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk Yapendek Triguna. Tuhan Yesus memberkati. Juga pelembagaan, rencana pelembagaan dan pendewasaan jemaat sektor Yerusalem. Tuhan berkati segala persiapannya. Kami juga berdoa untuk pengurusan sertifikat Pastori 1 dan Depok Timur. Tuhan berkati setiap usaha dan upaya kami sampai penyelesaian ini boleh tepat pada waktunya. Kami serahkan semua doa kami, ucapan syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.